Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ada pantun supaya kita tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Beli rumah di tengah sawah, di dalam rumah banyak sekat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi, yaitu materi di kompetensi dasar kedua pada kelas 7 semester pertama. Adapun kompetensi dasar pada materi cerita fantasi kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali teks narasi atau cerita imajinasi baik secara tulis, lisan maupun visual. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kita semua diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian, kita juga diharapkan agar mampu menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, kita juga diharapkan mampu menelaah struktur teks fantasi dan kaidah kebahasaan yang ada di cerita fantasi. Nah, yang terakhir, kita semua mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan. Berkaitan dengan cerita fantasi, pernahkah kalian menonton film-film ini? Dora the Explorer. Berhasil, hore. Nah, pernahkah kalian mendengar lagu itu? Jika kalian pernah mendengar lagu itu, berarti kita seumuran. Ya, berarti Ibu sudah cukup dewasa ya. Oh, tepatnya sudah lebih tua mungkin. Ya, jadi ini adalah kartun genre fantasi berjudul Dora the Explorer, yaitu petualangan seorang gadis yang berpetualang ke sana kemari untuk mencapai suatu misi. Nah, si Dora ini ditemani oleh keranya dan juga mempunyai sebuah ransel ajaib yang mempunyai peta untuk menunjukkan jalan kemana dia akan pergi. Nah, selanjutnya ada juga yang paling terkenal yaitu Frozen. Ya, Ratu Elsa yang memiliki keajaiban, mempunyai keajaiban, dia ketika menyentuh apa saja yang dia sentuh akan menjadi es, ya. Nah, entah ini keajaiban atau apa, namun di cerita ini merupakan kutukan yang terjadi pada Ratu Elsa. Nah, cerita Frozen ini sangat laris dan populer di beberapa tahun terakhir. Bahkan serinya dibuat menjadi 2 seri, Frozen 1 dan 2. Nah, kemudian ada siapa lagi? Harry Potter. Betul. Sosok laki-laki yang terbang dengan tongkat sihirnya. Ya, Harry Potter ini adalah genre cerita fantasi yang terkenal di seluruh dunia. Nah, yang terakhir seperti yang sudah pernah kita sebutkan tadi, ada Doraemon. Ya, si kucing ajaib yang mempunyai kantong ajaib ya, kantong ajaib ya, betul. Nah, di Doraemon juga dia punya pintu kemana saja. Jadi ketika kita mau pergi kemana-mana, dia tinggal keluarkan pintu lalu dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Nah, dari film-film tersebut terdapat keajaiban-keajaiban yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Lalu, apa sih cerita fantasi itu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, mari kita mulai dari pengertian cerita fantasi.
Apa sih cerita fantasi? Nah, cerita fantasi merupakan sebuah karangan yang dikembangkan dari suatu khayalan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Ada apa saja sih struktur cerita fantasi? Yang pertama, ada bagian orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian pengenalan awal, di dalamnya memperkenalkan tema, tempat, tokoh, dan penokohannya. Biasanya di bagian orientasi ini dikenalkan tokoh utama, misal si Raja Rimba atau si Putri Nan Cantik Jelita. Nah, itu bagian orientasi atau bagian perkenalan umum. Nah, kemudian ada bagian komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini adalah inti dari cerita atau permasalahan dan konflik yang terjadi antar tokoh di dalam cerita. Nah, di dalam komplikasi ini juga biasanya akan muncul suatu keajaiban atau kesaktian dari tokoh yang ada dalam cerita. Nah, yang terakhir ada bagian resolusi. Resolusi adalah bagian penutup atau bagian penyelesaian masalah dari bagian komplikasi. Jadi, permasalahan yang ada di dalam komplikasi itu akan diselesaikan pada bagian resolusi. Nah, di bagian resolusi ini juga biasanya terdapat pesan tersirat atau nasihat yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi 3 struktur cerita fantasi. Bisa kita sebutkan lagi apa saja strukturnya? Yang pertama, orientasi. Betul, orientasi. Yang kedua, ada komplikasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah resolusi. Lalu, ciri cerita fantasi itu apa saja sih? Yang pertama, ciri cerita fantasi adalah cerita fantasi tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan yang ada di dunia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, cerita fantasi memiliki keunikan tersendiri, biasanya terdapat keanehan-keanehan tertentu. Misal, adanya sihir, adanya makhluk gaib, kemudian ada juga kejadian-kejadian misterius. Kemudian cerita fantasi yang ciri yang ketiga adalah dia dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya apa sih dapat menembus ruang dan waktu? Maksudnya dia di cerita fantasi ini bisa menggunakan latar waktu yang ada di masa depan atau di masa lampau. Misal sekitar 1000 tahun yang lalu terdapat seorang putri yang buruk rupa di tengah-tengah hutan. Nah, itu kan 1000 tahun yang lalu, wah jauh sekali. Nah, bisa juga kita berbicara tentang masa depan yang belum terjadi. Itu yang dimaksud dengan menembus ruang dan waktu. Nah, kemudian cerita fantasi digolongkan dalam cerita fiksi karena dia merupakan hasil imajinasi. Dan satu ciri yang paling umum atau paling terlihat dalam cerita fantasi adalah tokoh di dalam cerita fantasi memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Misal, dia memiliki kesaktian yang dapat menyelamatkan dunia. Contohnya seperti si Frozen, di film Frozen maksudnya ada Putri Elsa yang dapat merubah dunia, yang ketika dia pegang karena dia marah, dia memegang segala sesuatu yang dipegang berubah menjadi beku dan menjadi es. Akan tetapi karena cinta sejatinya kepada adiknya, akhirnya semua yang beku itu menjadi cair kembali. Nah, itu tentu keajaiban atau kesaktian yang dimiliki seorang tokoh dalam cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur yang berada di dalam cerita fantasi. Apa saja sih itu? Yang pertama ada tema.
tema merupakan gagasan pokok yang ada di dalam cerita atau dasar dari cerita tersebut, itu adalah tema. Yang kedua ada alur. Alur ini menceritakan maju atau mundurnya suatu cerita, atau seperti yang sudah saya sebutkan tadi mengenai ruang dan waktu. Alur yang diceritakan adalah apakah alur maju yang terus bergerak secara kronologis ke depan, ataukah alur mundur yang menceritakan kegiatan-kegiatan yang sudah lampau atau sudah terjadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang-orang atau binatang jika itu cerita fabel yang berada di dalam cerita. Selain ada tokoh, ada juga penokohan. Penokohan merupakan sifat atau karakter yang dimiliki oleh si tokoh. Misal di dalam cerita kancil, si kancil ini memiliki sifat yang suka mencuri. Itu namanya penokohan. Atau si Fulan, si A dalam cerita tersebut dia memiliki tokoh antagonis. Dia adalah tokoh atau orang yang jahat dan licik. Nah, itu namanya tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada latar. Latar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada latar tempat dan latar waktu atau latar suasana. Latar tempat itu misal menceritakan cerita itu dikisahkan di suatu danau, di sebuah kastil megah, atau di sebuah rumah kosong yang menyeramkan, atau di hutan belantara yang tidak ada penghuninya. Kemudian latar suasana atau latar suasana dan waktu. Misal latar suasananya menegangkan, atau suasananya membahagiakan, atau suasananya menyedihkan karena di dalam cerita terdapat kejadian yang menyedihkan sehingga membawa maksudnya pembaca atau pendengar ikut merasa sedih seperti yang ada di dalam cerita. Untuk latar waktu itu contohnya misal di pagi hari, di sore hari, malam hari, atau apalagi semuanya ada pagi, siang, sore, malam, ya. Dan yang terakhir ada amanat, ya. Amanat atau pesan moral yang disampaikan melalui cerita fantasi. Misal kita belajar dari si cerita film Frozen tadi bahwa cinta sejati itu tidak melulu dari lawan jenis atau pasangan kita saja, tapi cinta sejati juga terdapat di antara keluarga, terutama adalah saudara kandung sendiri antara Elsa dengan Putri Anna. Gimana? Cerita fantasi menarik bukan? Kita bisa menembus ruang dan waktu, menembus hal-hal yang tidak mungkin terjadi melalui cerita fantasi. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama ada cerita fantasi total. Yang kedua ada jenis cerita fantasi irisan. Apa sih cerita fantasi total? Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang di dalamnya murni atau full sepenuhnya merupakan cerita-cerita yang bersifat khayalan dan imajinasi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Lalu apa yang dimaksud dengan cerita fantasi irisan? Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang di dalamnya tergabung antara dunia khayalan atau imajinasi, namun juga menggabungkan sisi-sisi yang ada di dunia nyata atau campuran. Nah, jadi apa saja tadi jenis-jenis cerita fantasi? Bisa kita sebutkan lagi? Ya, yang pertama adalah cerita fantasi total. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Nah, selanjutnya ada jenis cerita fantasi
berdasarkan latar ceritanya. Yang pertama ada latar cerita fantasi lintas waktu. Maksudnya apa sih? Ya, latar cerita fantasi lintas waktu ini adalah di dalam cerita itu misal membahas mengenai 50 tahun yang lalu telah terjadi bla 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 bla. Nah, kemudian bisa juga melintas melesat ke masa depan yang belum terjadi. Misal pada tahun 2070 terjadilah ini, terdapat seorang yang mempunyai kesaktian yang dapat menyelamatkan dunia dari sebuah krisis. Nah, itu namanya cerita fantasi berdasarkan latarnya, yaitu latar tidak sejaman ya, atau ya latar tidak sejaman. Nah, kemudian ada latar sejaman. Latar sejaman merupakan cerita fantasi yang menceritakan keadaan dalam satu zaman saja. Misal pada zaman dahulu kala terdapat seorang gadis cantik yang hidup bersama adik kecilnya yang mempunyai seekor anjing ajaib. Nah, itu namanya latar cerita fantasi sejaman. Jadi ada berapa latar cerita fantasi atau cerita fantasi berdasarkan latarnya? 2, betul, ada 2. Yaitu yang pertama cerita fantasi lintas waktu, yang kedua cerita fantasi latar sejaman. Selanjutnya yang terakhir ada kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi. Kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi yang pertama menggunakan sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Misal kita bisa menggunakan kata saya, aku, kami, mereka, dan atau nama orang. Kemudian cerita fantasi juga menggunakan kata sifat untuk menjelaskan sifat-sifat atau karakter tertentu untuk memperkuat panca indera sehingga pembaca atau pendengar dapat seolah-olah merasakan dan membayangkan apa yang diceritakan dalam cerita fantasi. Kemudian dalam cerita fantasi juga menggunakan konjungsi atau kata hubung, dan juga dalam cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kata kiasan-kiasan tertentu untuk lebih memperkuat ungkapan dalam cerita. Nah, kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi adalah cerita fantasi mempunyai ungkapan langsung atau kalimat langsung dalam menceritakan sebuah cerita atau dalam bentuk dialog, supaya pembaca atau pendengar betul-betul mendalami dan memahami isi cerita. Nah, demikian adalah kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, anak-anakku sekalian, pada kali ini Ibu akan membawakan sebuah cerita fantasi berjudul Roro Jonggrang dan Aku. Pagi itu aku ingin bangun agak siang. Suara ibu yang membangunkanku terasa sangat jauh. Begitu pula suara alarm yang berdering kencang di tempat tidurku. Matahari belum tampak di ufuk timur. Sepertinya aku keliru memasang alarm. Aku meraih alarm dengan malas untuk mematikannya. Aku tarik lagi selimut hingga menutupi kepalaku. Hari Sabtu, pikirku, mengapa harus bangun pagi? Bangun, bangun, kata seseorang sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku semakin menarik selimutku rapat. Masih mengantuk. Bangun, bangun, tolong aku. Kata itu terdengar asing. Bukan ibu, pikirku. Aku membuka selimutku. Hampir jatuh aku dari tempat tidur, melihat seorang wanita di depanku. Ia memakai pakaian Jawa berwarna hijau. Rambutnya panjang dan hiasi mahkota kecil.
Wajahnya ketakutan sambil terus menggoyang-goyangkan tubuhku. "Bantu aku, tolong bantu aku," katanya memohon. "Bantu kamu," tandaku dengan suara gemetar. "Sebentar lagi Bandung Bondowoso akan menyelesaikan candinya. Bantu aku," katanya sambil menarik tanganku dari kamar. Sesampainya di ruang tamu, dia berlari ke dapur dan mengambil panci dan juga palu. Nampak di luar rumah terdapat beberapa wanita dengan pakaian yang sama. Dia membunyikan berbagai macam peralatan. Seorang wanita mendekatinya. "Tuan Putri Roro Jonggrang, semua dayang sudah saya bangunkan," katanya sambil memberi hormat. Tuan Putri itu menyerahkan panci dan palu kepadaku sambil berkata, "Tolong aku. Kita harus membuat bunyi-bunyian agar hewan-hewan terbangun dan Bandung Bondowoso mengira ini sudah pagi." Dengan kebingungan, aku pun ikut memukul-mukul panci. Semakin lama, semakin keras. Terdengar suara kokok ayam dan suara sapi melenguh kencang. Serasa pagi sudah datang menjelang. "Kita berhasil! Kita berhasil!" kata dayang-dayang itu dengan gembira. Roro Jonggrang menatapku tersenyum senang. Aku mengacungkan ibu jariku di kepadanya. Dayang-dayang itu menari-nari mengitari Roro Jonggrang yang telah berhasil menanggalkan usaha Bandung Bondowoso. Tiba-tiba semua pemandangan itu menghilang dalam kabut. Aku terkejut, terbangun di atas tempat tidurku. Sebuah buku cerita legenda Candi Prambanan ada di pangkuanku, dan tanpa terasa air mata menetes pelan di pipiku. Roro Jonggrang yang aku kenal telah menjadi arca yang ke-1000. Baiklah, terakhir Ibu ada kuis atau pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti kalian harus baca pertanyaannya dengan cermat dan teliti. Kalau sudah paham soalnya harus dijawab dengan apa, silakan dijawab di kolom komentar. Nanti siapa yang mempunyai jawaban terbaik atau paling tepat akan Ibu kirimkan pulsa, ya. Ya, pulsanya berapa jumlahnya? Rahasia, pokoknya insya Allah ada pulsa yang akan Ibu kirimkan, ya. Jadi semangat untuk menjawab soal-soalnya. Soal yang pertama, sebutkan struktur cerita fantasi. Udah ya, sebutkan struktur cerita fantasi. Soal yang kedua, ini mulai agak berat ini ya. Identifikasilah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi. Apa saja? Masih ingat unsur intrinsiknya? Yang pertama, tema apa yang ada di dalam cerita fantasi Roro Jonggrang. Yang kedua, alur apa yang terdapat dalam cerita fantasi Roro Jonggrang. Yang ketiga, sebutkan tokoh dan penokohan yang terdapat dalam cerita fantasi Roro Jonggrang. Yang keempat, sebutkan latar tempat dan suasana yang terdapat dalam cerita fantasi Roro Jonggrang. Yang kelima, tulislah sudut pandang atau posisi pengarang dalam cerita Roro Jonggrang. Yang terakhir, sebutkan amanat atau pesan moral yang bisa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja soalnya, mudah bukan? Ya, silakan dijawab di kolom komentar.